Oke, kali ini kita bakal ngerjain HP yang satu ini boy. Ya, ini barang X konten udah banyak konten video short pakai HP ini. Ini adalah Samsung A8 karena usia pakai handphone ini ada sedikit kendala ya. Dan di video ini gue bakal kasih lihat ini cara gue sendiri. Banyak tukang-tukang servis yang lebih pandai dari gue, ya lebih proper dari gue juga cara pengerjaannya, cara ngerapiin ya, nanganin ya. Cuman ini cara gue sendiri ya. Dan kita bakal bikin handphone ini jadi bener-bener rapi, bener-bener rapat lagi, dan tanpa ditunggu berjam-jam lu langsung bisa pakai lagi. Nah, seperti yang lu lihat, ini backdoornya nggak mau rapet ya. Backdoornya nggak mau rapet ya. Dia agak renggang-renggang gitu. Ini dipaksa lem bisa, cuman nanti dia keangkat lagi, paksa lem keangkat lagi, paksa lem keangkat lagi, paksa lem keangkat lagi. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena baterainya kembung. Nah, jadi kalau lu di luaran sana ada HP ya, mau Android tipe apapun, tapi rata-rata bagian back covernya itu Android tuh mayoritas kebanyakan kayak gini ya. Cuma bedanya ada yang dibaut, ada yang langsung dilem, ada yang lengket sama frame-nya, ada yang seperti ini. Nah, di sini lu lihat ya, HP lo tuh keangkat karena apa? Kalau baterainya masih belum kembung, masih bisa lu lem lagi. Ini lu bisa lihat, posisinya baterainya lebih tebal ya. Aturan dia maksimal rata ya, ini lebih tebal dibandingkan frame yang ada di sebelahnya, tebal parah. Solusinya ya mau nggak mau lu beli baterai baru bos. Nah di sini gue bakal kasih video tutorialnya versi gue sendiri, dan ini bukan yang the best, cara gue bukan yang oke. Jadi buat kalian yang mungkin teknisi punya tempat servis sendiri, tulis di kolom komentar juga teknik-teknik cara kalian bongkar seperti apa biar lebih rapih ya kan. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah siapin dulu toolsnya. Gue sederhana aja karena gue bukan tukang servis, cuman buat konten jadi nggak terlalu proper. Obeng plus, lem touchscreen, LCD, whatever, bisa B7000, T7000. Ini gue yang warna hitam. Dan buat penyongkel, ini fungsinya nanti lo lihat sendiri. Oke, yang pertama adalah kita buka dulu baterainya ya. Baterainya ini harus dilepas dulu. Untuk ngelepas fleksibel baterainya, dia kehalang sama covernya. Jadi covernya kita lepas dulu di sini. Nah, kalau lo punya kendala yang sama, backdoor HP lo tuh keangkat ya, dan lo udah make sure, oh nih baterainya nih melendung nih, kembung nih. Make sure kalau lo ke tukang servis ya, lo pastiin saat backdoor belakangnya ini dibongkar, lo tanya, bang itu dibersihin ya bang biar bersih banget. Fungsinya apa? Biar rapet. Ketika dia bongkar backdoor ya, ini lem-leman yang nggak dibersihin itu nggak bakal terlalu rapet. Jadi untuk jangka panjangnya ini backdoor lo bakal keangkat lagi, dan ujung-ujungnya apa? Debu masuk ya kan, kotoran-kotoran masuk ya. Jadi lu jadi 2 kali kerja gitu, jadi 2 kali ke tukang servis gitu. Makanya paling krusial adalah ketika lu ganti backdoor ya, pastiin itu pengerjaannya rapi cu. Karena kalau nggak rapi, jadi kerjaan. Itu bisa 2 kali balik gitu. Ujung-ujungnya lu balik lagi. Bukan masalah duit ya. Kadang buang-buang waktu men. Lu ke tukang servis, parkirin motor, atau lu yang naik mobil macet di jalan ya, itu berjam-jam. Lu nggak bisa kayak split waktu lu antara kerjaan lu sama bawa-bawa HP ke tukang servis. Nggak semua orang bisa gitu. Jadi ketika lu meluangkan waktu buat servis, kalau bisa sih lu ngeliat di depan mata lu, pengerjaannya harus rapi. Karena rapi itu benefitnya banyak sekali. Ketika dibongkar HP-nya itu rapi, bersih, itu benefitnya banyak sekali untuk jangka panjangnya. Oh iya, satu lagi yang harus ada ini obeng minus. Lalu bentar, ada nggak gue obeng minus? Oh ada nih. Ya, kita siapkan obeng minus. Jadi HP apapun sebenarnya kalau dibongkar pengerjaannya tidak rapi, ya lu bakal zong parah. Karena yang lu kerjain itu bakal balik lagi, ya kan? Nggak rapi,
backdoor keangkat, lepas-lepas, bakal bla 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 lah ke depannya. Dan menurut gue ya, kalau lu ngerjain sesuatu, kalau lu bongkar sendiri nih, pastiin bener-bener lu kalau emang belum pernah bongkar HP-nya, lu tonton video tutorial YouTube ya, di YouTube ya atau dimanapun itu, lu lihat cara bongkarnya kayak gimana, pelan-pelan lu repeat, lu ulang kalau lu yang suka oprek sendiri gitu. Karena setiap HP punya basic design yang mirip-mirip, cuman tata letaknya pasti beda-beda cuy. Ini lu bisa lihat ya, ini banyak fleksibel ya, ada fleksibel buat antena, NFC, dan fleksibel untuk fingerprint, banyak banget fleksibel. Ada yang fleksibel sidik jarinya melentang lewatin baterai. Jadi kalau lu bongkar HP, lu udah lihat tuh video tutorialnya, teardown-nya caranya seperti apa. Ya itu penting sekali. Nah ini fleksibelnya, fleksibel lagi, cover udah pada kecabut. Nah, fleksibel baterainya udah bisa kita lepas nih. Ya, jadi udah bisa langsung diganti baterainya. Gua penasaran sih, seberapa beda gitu tebal baterainya. Ini udah berasa banget nih bedanya nih. Ya, udah berasa sekali bedanya. Ini baterai yang kembung, ini baterai yang baru. Nih, lu bisa lihat beda jauh sekali ya tebalnya. Jauh sekali, tebal sekali ya. Baterai yang ini terlalu tebal, cu. Dan udah mengkerut-kerut ya. Nah, ini dilihat dulu apakah ada lemnya terlalu tebal atau tidak. Ini tergantung ya. Lu bisa kerok lagi bekas adhesif ya. Kalau terlalu tebal, ini mendelep ya. Ini mendelep. Baterainya masih lebih mendem dibandingkan frame sampingnya. Oke. Cuman untuk hasil maksimal kita kerok tipis-tipis bekas lemnya. Jadi biar nggak terlalu tebal. Ini ada beberapa yang tebal ya. Kita kerok dulu. Jadi benar-benar lebih tipis ya. Terus kalau lu ganti baterai, pastiin komponen-komponen lain itu dalam keadaan tidak terpasang ya. Contoh, misalnya lu lagi lepas fleksibel baterai, komponen yang tidak terpasang tuh apa? Kayak cover yang ngalangin. Nah, lu bayangin ketika lu lepas fleksibel baterainya, misalnya ada beberapa HP tuh dia tuh kayak ada kalengnya lagi penjepitnya. Nah, komponennya tuh belum lepas tuh cover kalengnya. Tuh bisa sobek nih, bisa sobek di sini, ya. Tuh hati-hati. Nanti keluar percikan, HP lu bisa koslet. Intinya kalau lu ganti HP, jangan ada komponen-komponen yang masih lengket. Maksud gue tuh kayak cover ya, kayak baut-baut yang ngalangin itu pastiin kecabut semua cuy. Nah ini kita kerok ya biar bersih. Entah kenapa tuh gue kalau bongkar tuh sukanya rapi gitu, yang clean gitu. Karena kalau ada ya, lu tau lah gue jual HP gitu. Ada beberapa HP ketika di QC sama tim gue, kan kalau fisiknya itu terlalu parah, biasanya kita cek sampai dalam tuh. Itu wah kacau anjir, kayak lem-lemnya tebel, kacau. Itu biasanya nggak lulus tuh, nggak jadi kita post, nggak dimasukin ke stok. Nah ini lu bisa lihat ya, ini dikerok biar rapi. Padahal tadi kalau lu lihat, ini tuh baterainya masih mendelep ya, tipis banget. Cuman ya gitu, ketika kita bongkar nggak hanya HP ya, kayak lu bongkar mesin mobil, mesin motor, kalau lu bongkarnya rapih, apik, bersih gitu, itu enak anjir, kayak berasa fresh aja gitu lu bongkar sesuatu gitu. Makanya gue kadang kalau ke bengkel mobil juga lihat-lihat tuh lu bengkelnya ya. Kalau bengkelnya rapi, bersih gitu tuh enak gitu ya kan. Begitu juga kita bongkar HP, bongkar elektronik. Cuman kadang kan kita nggak bisa pukul rata juga. Ada yang memang tukang servis yang skillnya udah tingkat dewa, ya workflow-nya ya, cara dia kerja itu berantakan. Ya memang seperti itu ada ya. Ini lupa anjir. Kamera jangan lupa. Kamera ini penting banget ditutup. Gua nggak ada lakban buat ininya, maklum lah, buat gua kan bukan
kang servis cuman mengonten saja, ya kan. Ini kamera wajib ditutup anjir. Lupa gue. Aing lupa mana cover penutupnya. Aing lupa. Jangan dibiarkan udara membentang langsung nerpa ke modulnya. Ya. Nah, ini dikerok. Ini video bakal agak panjang ya, karena gue minim edit sambil ngobrol-ngobrol aja ke lu. Tapi by the way, kalau lu komen di YouTube gue terus gue nggak bales, gue kadang gue bacain komen. Cuman belakangan ini ya, beberapa bulan ini waktu gue tuh banyak banget ya. Jadi kadang gue habis upload video, gue nggak buka komen, tapi sesekali gue sebelum tidur gue kadang baca komen. Jadi kadang ada yang gue bales, tapi kebanyakan untuk saat ini pada kagak gue bales, men. Ya karena waktunya tak ada. Jadi sorry banget ya lu yang komen-komen kadang nggak ke reply sama gue. Bukan sombong anjir, kayak waktunya mepet, men. Gue bisa upload video tuh kadang ya udah gitu. Banyak kerjaan lain yang gue kerjain. Ya gitulah. Dunia gue kan bukan di YouTube doang, cuy. Ya banyak kerjaan-kerjaan gue di luaran sana, tanggung jawab di luaran sana yang harus gue kerjakan. Tuh. Mungkin lu buat yang followers lama gue tau lah. Dulu tuh gue hobi banget yang namanya pin komen, ya kan. Komentar-komentar dari penonton gue pin-pinin. Dulu tuh gue masih se-free itu gitu. Timing gue masih banyak karena lini bisnis gue di luaran sana makin menjamur, ya kan. Jadi kerjaan tuh makin mepet anjir, kayak ya gitu dah ya. So sibuk emang gue kadang. Nah ini udah mulai bersih ya. Tadi kayak gue bilang tadi ya, dia tuh nggak bikin nambah tebal, cuman posisinya gue pengen rapih, pengen bersih gitu. Nah ini kan enak nih, udah bersih ya. Ini kalau tukang servis bisa dibersihin lagi nih, lebih proper lagi ya. Cuman kan gue bukan tukang servis. Nah setelah itu apa yang harus dilakukan? Banyak hal, lu bisa ngelemnya pakai apapun itu ya. Kalau gue kayak biasa, simpel-simpel aja. Gue pakai double tip aja ya. Gue lem menggunakan double tip biasa yang tipis. Oke. Ini mesinnya masih bersih banget anjir. Mesinnya masih bagus. Gue sambil cerita ya. Gue udah ngejual ribuan HP ya di Shopee. Ada beberapa memang kondisi HP second tuh yang kadang tuh udah dicek total, kadang masih kelewat, men. Kayak contoh aja, dulu itu gue pernah nyetok beberapa unit Poco X3 Pro ya. Nah itu kan memang kasusnya HP-nya gampang matot anjir, kayak baru berapa biji gue jual ya, itu matot men. Dan lu tau gak, kalau lu beli mungkin di forum-forum, bukan beli online, lu pakai misalnya udah seminggu matot, itu besar kemungkinan duit tuh nggak bakal balik, men. Kagak bakal balik duit lu ya. Tapi apa yang gue lakuin, dicek fisik udah, dicek tes pakai maksud gue juga udah ya. Jadi ada beberapa HP itu emang dites pakai beberapa jam gitu untuk make sure kayak aman gitu. Tapi memang kasus matotnya banyak pada saat itu, ya sudah ya. Dan kalau seandainya lu beli kayak bukan beli online yang bisa ada garansi gitu, itu duit lu bakal hilang anjir. Kayak lu misalnya beli COD, lu beli di forum jual beli gitu, itu duit lu udah fix bakal hilang. Lu udah pakai seminggu HP matot. Nah karena dia beli di toko gua, dia kalau nggak salah hampir 3 minggu apa ya, hampir sebulan, 3 minggu lebih. Gua kasih garansi sebulan kan, dan kebetulan masih garansi, kondisinya matot ya. Dan ya udah, duitnya langsung gua balikin, HP-nya kirim balik ya, unitnya balik lagi ke gua. Dan pada saat itu jatuhnya apa? Jatuhnya ya rugi di unit. Jadi ada beberapa stok tuh yang kagak jadi gue lepas gitu ya.
Alhasil gue kagak jadi jualan Poco X3 Pro di Shopee, di toko gue pada saat itu. Dan disitu gue pengen kasih tahu aja ke lu bahwa ketika kita beli HP second itu ada banyak sejuta kemungkinan yang terjadi. Dan kalau ada beberapa, gue juga agak bete sih ngeliatnya. Ada beberapa orang yang belanja di toko gue udah sering banget lah, sering kejadian-kejadian kayak gini. Gue nggak tahu ya, entah itu modus atau gimana. Jadi ada orang misalnya beli iPhone nih, iPhone 7, iPhone 8 ya, XR misalnya. Let's say iPhone 7 deh yang gue masih ingat banget. Pada saat itu HP-nya sampai. Nah, dia baru 1 hari langsung ajuin pengembalian. Alasannya, nih marah-marah nih. Ini udah gue lihat kasusnya ya. Tim gue juga bingung balasnya gimana. Ini HP kamera kok getar ya, HP goyang-goyang. Kameranya cenat-cenut gitu. Oke, sama tim gue tuh dikasih solusi. Mau dikirimin lensa dari sini, nanti biaya servisnya diganti ya, di cover semua, pokoknya nggak keluar duit. Atau unitnya dikirim balik ya, kita servisin, atau bisa tukar unit sama unit yang lain. Nah, pada saat itu dia ngotot, langsung dia minta pengembalian dana aja, ini unit dikirim. Dan anehnya itu dia tuh udah ngasih bintang pada saat itu. Dia ngasih bintang, jadi pesanan selesai kan di Shopee. Oke, minta kirim unit udah dikirim nih, step kedua. Unit udah dikirim, dia ngasih bintang jelek, ngasih bintang 1 ya, ngasih bintang 1. Habis itu setelah ngasih bintang 1, unit dikirim. Terus tim kita tanya balik dong pas unit udah nyampe di kita. Bla 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 bla, ini unitnya mau kita pengembalian dana full atau ditukar? Kata dia pengembalian dana full. Nah, kalau udah pengembalian nanti kalau udah ditransfer full, nanti bintangnya gue bagusin lagi, santai aja. Kata dia begitu kalau nggak salah ya, gue lihat, karena yang nanganin tuh tim gue sendiri, tim gue semua lah yang ngatur chat dan lain-lain. Oke lah tuh. Dari tim gue minta nomor rekening, ditransfer sesuai nominal dia beli, ongkos dan lain-lain. Pokoknya dia nggak rugi sepeser pun. Udah ditransfer, WhatsApp tim gue langsung diblokir sama dia, ya. Langsung bintangnya nggak dirubah. Dan di bintang 1 itu dia bilang, kalau nggak salah, mungkin lu bisa cari lah di Shopee gue bintangnya, toko penipu, tidak amanah, jangan beli di sini. Dan you know what, itu HP-nya begitu sampai ke kita kagak ada masalah, anjir, kagak ada masalah. Kameranya bening, LCD masih full Orient. Dan lu tahu iPhone 7, iPhone jadul tuh LCD ori itu susah sekali kan. Gue paling seneng banget kalau ada unit ori yang ditampung gitu, yang masuk ke stok gue. Dan itu dia dapat unit ori, full ori, nyampe kagak ada masalah sama sekali, nggak ada kendala, kamera normal, senormal-normalnya anjir. Dia full duitnya balik. Jadi kalau feeling gue ada beberapa poin yang ganjel nih. Kayak unit nyampe, ini orang biasanya kan ada garansi Shopee tuh ya, itu kita bisa pakai dulu tuh beberapa waktu, kalau ada masalah bisa langsung retur. Ini nggak, langsung dikasih bintang, langsung dibalikin. Dan itu modusnya banyak sekali. Ada banyak, kayak ada yang beli aksesoris, ada yang beli apa ya, lu tau lah, yang gue jual itu barang second man ya. Lu beli barang baru aja kadang ada kendala gitu, lu ujung-ujungnya balik lagi ke customer service buat service ya kan. Ini barang elektronik cuy. Dan kondisi misalnya ada beli aksesoris ya, entah itu beli adaptor, beli apa, bermasalah, yaudah kirim balik, tunggu reply dari tim, nanti duitnya bisa di refund atau tukar unit. Ada beberapa orang yang uangnya udah dibalikin, bintangnya tetap dikasih bintang jelek ya, ditagih kagak mempan ya kan, pengembalian banyak. Ada orang minta bantuin servis, udah dibantuin servis karena memang ada urutan servis ya, ada beberapa hal yang harus dikerjain dulu, yang lain antrian servis lah kasarnya. Dibilang lah unitnya gak dibalikin, padahal itu unit udah dibalikin ya. Prosesnya tuh kalau gak salah sekitar ya kayak 2 mingguan gitu lah, lu nyervis 2 mingguan. Karena dari awal udah dikasih estimate ya, ini bakal agak lama karena kendala ini udah dijelasin dan iyain. Dan
bintang satunya itu susah sekali ya untuk ditagih. Gua nggak minta bintang 5, but at least sesuai realitanya aja, cuman enggak gitu. Di sini lo tau nggak, gue jual HP second itu ngebatin anjir, ngebatin ngeliat tingkah orang tuh banyak sekali, purwarupa men. Purwarupa sekali, bintangnya aneh-aneh ya. Ada yang beli ini beli itulah, ada yang beli HP nih double nih, beli HP 3 biji ya, 3 biji langsung, terus udah langsung dikirim, langsung dibalikin lagi, alasannya ini kok bukan HP baru. Set dah. beragam dan lo tahu kalau udah di unbox habis itu pengembalian itu toko gue bisa kena penalti juga, bisa kena teguran, padahal tuh dari orang-orang aneh di luaran sana yang aneh aja gitu belinya. Dan gue semaksimal mungkin, ya namanya juga manusia ya kan, kayak lu bisa lihat ini unit yang lu bisa lihat nih, ini bersih banget. Gue tuh paling suka tuh ngambil unit tuh yang mesinnya bersih kayak gini-gini. Cuman ya namanya kondisi second ya kan, kita nggak ada yang tahu ke depannya tuh kayak gimana gitu. Cuman fungsinya garansi itulah. Garansi Shopee cuma beberapa hari, tapi toko gue tuh ngasih garansi 1 bulan anjir. Dan lu tahu gak, banyak orang klaim garansi itu lebih dari 1 bulan. Ada yang klaim garansi itu udah 4 bulan 4 bulan gitu. Cuman karena kadang tuh gue bilang sama tim gue gitu, kalau orang ngerasa terlalu rugi gitu, ya udah coba dibantu aja. Akhirnya banyak yang diklaim garansi. Udah 4 bulan anjir. Lu beli HP di mana anjir 4 bulan masih klaim garansi. Ya begitulah. Tapi yang parahnya masih ada aja yang komen, "Bang, ini toko terpercaya gak sih? Kok bintang satunya lumayan banyak?" Anjir, gue udah nyerah sih. Gue udah nyerah. Gue sebagai orang udah berusaha dagang se-oke mungkin. Cuman lu tau lah, semua itu ada batasannya kan. Kita nggak bisa terlalu perfect gitu di mata orang. Tapi ya udahlah, anjir jadi curhat gitu. Ya sambil curhat lah ya. Dan ini bagiannya udah kepasang bagian baterainya. Habis itu kita langsung pasang lagi aja cuk ya. Kita pasangin lagi. Nah ini udah flat nih, udah bisa masang back cover tanpa melendung lagi ya kan. Pasang bagian atasnya. Ini buru-buru kamera tutup dulu ya. Terus pasang bagian bawahnya. Habis itu kita bautkan semuanya ya. Semuanya kita bautkan. Habis itu langsung pasang backdoornya lagi. Ini lo bisa lihat ya proses ini. Jadi mungkin kalau lo bawa ke tukang servis HP lo, jadi lo paham ya. Maksudnya nggak bego-bego amat lah. Tapi jujur ya, banyak di luaran sana tuh konten yang lebih mengedukasi lah cara bongkar HP ya. Ini gue ala-ala banget sambil curhat-curhat aja ya kan. Kalau lo mau yang lebih proper, banyak kok channel nih yang emang spesialisnya dia kerjaannya tuh ngonten bongkar HP banyak ya. Nih baut juga penting ya. Baut itu penting sekali. Kalau ada yang tidak terpasang kayak gimana gitu rasanya ya kan. Nah tapi ada beberapa poin juga. Ini kalau buat baut ya agak krusial. Contohnya kayak baut yang ada di iPhone, baut kaleng itu kadang tuh kalau lu salah baut tembus kena langsung ke mesin, bisa green screen, bisa matot tuh HP. Nah jadi posisi baut, panjang lebar baut itu lu jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Tapi beda cerita kalau ini bautnya ini manteknya nih cuman ke tulang-tulang, tapi kalau bautnya ini manteknya lewat sampai ke mesin-mesin itu bahaya sekali. Lu harus cek ya, harus teliti ke situ ya, jangan sampai asal nyolok-nyolok aja gitu. Jangan sampai jebol tuh mesin ya gara-gara baut ya. Ini harus diperhatiin kalau lu masang baut. Nah, kalau lu pengen belajar bongkar HP, sebenarnya simpel sih. Lu tuh harus punya HP yang lu relain buat dibongkar-bongkar gitu. Bisa jadi HP-HP jadul, HP matot ya, atau mungkin lu bisa beli HP-HP rusak di forum jual beli. Banyak sekali HP-HP rusak ya kan yang bisa lu beli. Jadi nggak perlu lu kayak bongkar HP-HP bagus gitu, HP-HP masih baru, nanti takutnya matot ya kan.
Nah, awalnya dari situ aja. Habis itu lu sering-sering lihat video-video teardown, cara-cara bongkarnya ya. Nanti lama-lama lu bisa sendiri, men. Lama-lama bisa sendiri. Nah, ini step berikut ya, ketika baterai kembungnya udah diganti, ini bekas lem-leman ya. Ini bekas lem-leman, ini harus dibersihin semua. Nggak bisa dia kalau nggak dibersihin, harus dibersihkan. Pokoknya harus clean look lah. Harus clean look ya, nggak ada sesuatu yang mengganjel. Karena kalau kagak bersih, ya itu bakal apa ya, nggak rapat dia, karena ada yang ngalangin gitu, men. Jadi pastiin bagian atasnya nih bersih. Bekas-bekas lem wajib lu bersihin semua. Pokoknya kalau pasang backdoor tuh nggak kasih kompromi, anjir. Nggak kasih kompromi ya, mau noda-noda bekas lemnya tipis, itu make sure tuh bener-bener lu rata kanan semua. Karena kalau nggak gitu bahaya ya. Lu udah ngelem, udah lu lem ya kagak rapet, ya udah amsyong yang ada. Bisa 2 kali kerja lu, backdoornya lu buka lagi, ya kan? Kalau udah begitu gimana? Ya ribet sendiri, ribet sendiri, ya kan? Jadi pasti ini rapih ya. Kuncinya satu sih ya, rapih, harus rapih. Kalau nggak rapih ya begitu bakal keangkat backdoornya. Nih. Nah, lem itu jenisnya tuh ada banyak. Jadi kalau lu bongkar HP biasanya ada lem-leman yang sifatnya tuh nggak dikerokin ya, tapi kayak menempel sekali. Itu ada cairannya khusus tuh, ada cairannya khusus ya. Jadi lu effortless lah, nyongkel lemnya, ngangkut lemnya, bersihin lemnya, effortless. Kalau ini kebetulan nih tukang servis sebelumnya ini lemnya pakai lem apa ini? Kaku dia, jadi bisa dikerok-kerok gini. Tapi nggak semua lem itu bisa dikerok gini ya. Jadi jangan salah kaprah. Ini hanya orang-orang tertentu aja nih yang pakai lem keras begini, kaku nih kayak kaca. Nah, kalau sekiranya HP yang lu bongkar itu lemnya misalnya pakai lem power glue, super glue ya, lem setan, lem Korea, apalah namanya, itu saran gue ya, mendingan lu ganti tulang deh. Lu ganti tulangan, karena kalau lu paksain lu bersihin, itu yang ada cobel-cobel, dia dalam banget itu kalau dibersihin, dicongkel, dipaksa gitu. Tapi kalau lemnya masih bisa diangkat secara mudah, nah lu masih bisa tuh, nggak usah ganti tulangan. Kalau udah sampai lemnya keras, lengket, saran gue udah ganti tulangan aja. Kalau lu nggak ganti tulangan, nggak ganti frame maksud gue, ya bakal nggak rapet, bakal kebuka-buka tuh HP. Ini gue kasih bukti ya, yang gue kerjain ini lu nggak perlu nunggu lama, nggak perlu dikaretin, HP-nya itu rapet ya, HP-nya rapet, terus langsung kering ya, langsung kering. Dan biasanya lu kalau bawa ke tukang servis, lu kan biasanya tuh HP dikaretin kan, harus nunggu lama dulu ya kan. Ini bener-bener bersih, clean. Abis itu lu nggak perlu dikaret-karetin ya, langsung bisa dipakai HP-nya. Ini gue lagi bersihin dulu ya. Ada yang masih lengket-lengket atau enggak, ya harus dicek-cek. Ini bagian sudut-sudutnya, kalau masih ada yang ganjel-ganjel, dibersihin lagi ya. Ini jadi berantakan nih meja gua. Sumpah gua kalau bikin konten bongkar HP tuh malasnya di sini, men. Rapiin mejanya malas gua. Ya, sedangkan nggak semua orang bisa masuk ke studio gue. Banyak barang-barang penting soalnya, banyak HP-HP ya. Malas aja HP gue hilang ya, HP-HP bekas konten ya, kalau nyuruh orang rapiin ruangan. Nah ini pastiin bersih. Ini kalau udah dirasa bersih, langsung dilem ya. Cara naruh lemnya gimana? Nah, itu gue udah buat sih video short ya, tapi di sini gue buat lagi. Nah, setelah bersih gini, ini nggak langsung lu pasang ya. Lu make sure backdoor lu tuh juga clean ya. Jadi semuanya tuh harus bersih ya, harus bersih. Nggak ada bekas lem-leman nih, kalau ada nih dicongkel-congkel lagi nih.
harus bersih men, bersih. Pokoknya apapun ya, apapun yang lu bongkar itu harus bersih ya. Lu mau bongkar motor, bongkar mobil, harus bersih. Setelah bagian backdoor udah bersih ya, ini udah bersih ya, udah gua lap-lap ya. Ini bagian-bagian tulangannya nih, bekas-bekas lem juga udah bersih ya, udah dikerok. Pokoknya harus bersih banget lah, jangan ada yang kayak nonjol-nonjol. Nih coba lu rasa lagi pakai tangan nih, kalau ada nonjol, coekin lagi, maksudnya tarik-tarikin lagi, kerok lagi, bener-bener bersih ya, harus bersih banget, nggak ada yang gerudul-gerudul gitu. Pokoknya lu raba-raba nih, kalau dirasa masih ada yang gerudul-gerudul, lu skip dulu untuk dilakukan pengeleman ya, harus bener-bener clean ya. Kalau masih ada yang nonjol-nonjol, tandanya masih belum perfect nih nanti kalau lu pasang. Nah setelah dirasa dirabah nih rapi, udah nggak ada yang nonjol-nonjol, coba pasang dulu backdoor ya. Kalau bisa rapat secara mudah tanpa lu tekan-tekan banget, tandanya udah siap dilem ya. Ini udah mudah sekali buat rapat tanpa ditekan-tekan nih tuh. Tangan gua nekannya satu aja nih, tengah-tengah tuh. Tapi dia udah rapet semua anjir. Nah, ini udah siap buat dipasangkan lem. Nah, kalau buat masang lemnya gimana? Setiap tukang servis tuh punya tekniknya masing-masing dan tersendiri gitu. Cuman gue suka agak bete ya kalau abis bongkar HP tuh dikaret-karetin gitu ya. Sebenarnya ada cara simpel men ya. Ini lu iniin aja ya, dikit aja, tipis-tipis. Ini gue pakai lem yang warna hitam punya ya, tipis-tipis aja, nggak usah banyak ya, tipis-tipis aja di sini nih, tipis. Anjir udah mau habis lagi. Pokoknya jangan terlampau banyak ya, lu jangan nafsu gitu buat ngasih lemnya. Ini tipis-tipis aja, sekedar ada tapi full gitu, nggak putus-putus ya. Ya lemnya tuh jangan putus-putus, tipis tapi full. Nih, full keliling ya, jangan lu skip-skip, jangan lu dilenggang-lenggangin gitu. Nih, full. Pokoknya pasang full, tipis-tipis aja. Ntar gue kasih close up dari dekat seperti apa. Nah seperti ini, tipis-tipis aja, sekedar ala kadarnya, tapi full, jangan tebel, please jangan tebel. Ada banyak banget orang kalau bongkar HP tuh lemnya luber-luber sampai keluar-keluar. Nah gue paling nggak suka tuh, nggak rapi men. Nah habis itu di bagian tulangannya juga lu ini ya, lu lengketin juga lemnya. Ini sebenarnya jangan pakai tisu buat ngelapnya ya. Tapi ini karena gue ada nyelap tisu. Ini sebelum dilem, pasin bersih juga nih tulang-tulangannya ya. Oke. Setelah itu kita kasih lemnya juga di sini. Tipis banget, tipis saja. Tipis-tipis saja ya, nggak usah nafsuan, nggak usah tebal-tebal. Tipis-tipis saja sini. Nih, ingat kalau lu ngasihnya terlalu lebay, dia bakal luber. Kalau udah luber, wah, gak enak sekali ya. Berasa banget HP bongkaran yang tidak rapi. Nah, jangan lupa lemnya tutup. Nih kalau ujungnya yang kering, ya lu beli lagi. Padahal yang kering cuma ujungnya doang. Nah, sebelum lu pasang, ini lu cek nih, jangan ada yang luber-luber ya. Kalau ada yang luber-luber, masih bisa lu lap nih di sini karena backdoor belum kepasang. Tapi kalau backdoor udah kepasang dan lu baru tuh ada luber-luber, itu PR ya, bakal nggak rapi. Oke. Setelah itu ya, ini tipis ya, lemnya ngelingkar gini tadi. Ini juga tipis, lemnya ngelingkar di bagian backdoornya. Ya udah pasang. Tapi tidak full langsung pasang, boy ya. Pelan-pelan, step by step. Ini lu tekan sudut-sudutnya. Ini full tanpa karet ya. Lu kalau ganti LCD, ganti touchscreen pasti dikaretin kan? Nah, dikaretin beberapa jam. Ada yang bilang seharian, jangan dibuka dulu karetnya. Karetnya udah dibuka ya, masih renggang, nggak rapat. Udah gitu banyak bekas lem-leman ya. Nah, udah tekan-tekan gini. Tadi udah tekan-tekan pakai tisu juga. Kita angkat lagi sedikit. Angkat lagi dikit ya, tuh biarin udara masuk ya, langsung rapetin lagi ya, angkatin lagi sedikit ya. Nih lu bisa lihat tuh
Angkat lagi, biarin udara masuk. Nah, kita tekan. Lo tahu itu proses apa? Biar lemnya langsung mengeras. Oke. Nih, langsung kelar tanpa pasang karet ya. Ini tips dari gue ya, ini versi gue sendiri. Banyak yang di luaran sana tukang bongkar yang lebih mahir, punya cara lebih jos dibandingkan gue. Tapi gue kasih tahu trik gue aja ke kalian semua. Oke. Oke. Ini gue diemin dulu beberapa detik ya, gak gue sentuh nih. Gue pengen kasih bukti ke lo apakah renggang atau tidak rapet atau gimana ya. Ini udah bener-bener siap pakai ya. Ini tanpa karet, tanpa apa, dan ini udah kering, ini udah langsung rapet. Kenapa? Tadi waktu proses digencet di tahap awal, nah habis itu kan tadi gue congkel, gue buka lagi, lemnya pada ketarik, masuk udara. Ketika udara masuk itu lemnya nguap, itu langsung cepet nguap tuh lemnya, langsung cepet kering dan dirapetin lagi. Kayak gimana lu ngelem pakai lem-lem kambing gitu, lem-lem ibon gitu bilangnya ya. Mirip kayak gitulah prinsip kerjanya. Dan abis itu tekan lagi, lu nggak perlu dipanasin, nggak perlu dikaretin, ini udah langsung kenceng banget. Nah, ini lu coba kita lihat bareng-bareng. Ya. Ini rapet ya. Lu bisa lihat rapet sekali. Ya. Ini ada bekas-bekas tisu gue nih. Oh enggak, ini dan ini lecet. Lo bisa lihat rapat sekali bos ya. Rapat nih, gak gue tekan. Rapat sekali. Anjay. Jadi juga bagian kanan, bagian kiri semua rapat. Dan ini gak perlu dikaretin, nggak perlu diapa-apain lagi, HP-nya udah langsung bisa pakai. Jadi nggak ribet, lu nggak nunggu berhari-hari, nggak nunggu sekian jam. Yaudah, mungkin sampai di sini udah capek gue bacot ya, video entah berapa menit anjir, entah berapa puluh menit. Dan ini tips simple dari gue cara bongkar HP biar rapat lagi ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace. Oke. Jangan lupa sekalian mampir ke online shop gue, linknya gue taruh di deskripsi. Siapa tahu lu lagi nyari-nyari HP murah, iPhone resmi, iPhone Inter, linknya ada di deskripsi. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace.